Jadi kalau bapak ibu saat ini mengalami kesulitan-kesulitan duniawi, coba cek hubungan bapak ibu dengan orang tua. Barangkali sedang tidak baik-baik saja. Coba perbaiki. Insya Allah urusan rezeki lancar, urusan dunia beres. Kunci kemudahan hidup di dunia adalah bakti kepada orang tua. Dan kunci keberkahan ilmu adalah hubungan baik dengan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruhil imamil hafidh Abil Fida Ismail ibni Katsir, annallaha yu'li darajatihi fil jannah wa yanfa'una bi asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid din wad dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin wal hadirat jamaah Majlis Ta'lim Aisyah Basuni, wabil khusus sahibil majlis, orang tua kita Bapak Haji Omin dan Ibu Hajah Kokom beserta seluruh keluarganya, wabil khusus Kang Haji Adit yang menemani saya. Kita doakan beliau-beliau sekeluarga, anak cucu mantu, mudah-mudahan senantiasa Allah mudahkan urusannya, Allah panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dikabul segala hajat-hajatnya. Begitu pula orang tua kita Bapak Haji Risan, Bapak Haji Kasim dan orang tua yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, Ustadz Uye, Ustadz Hashim dan guru-guru yang lainnya, para orang tua, para tokoh, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu dan segenap kaum remaja yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
ada sebuah kisah tentang anak durhaka yang hampir mati su'ul khotimah. Untungnya sang ibu memaafkan. Akhirnya si anak ini pun selamat dan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Bagaimana kisahnya? Satu ketika saat Nabi sedang duduk, tiba-tiba ada sahabat yang bercerita, "Wahai Nabi, di kampung kita ini di Madinah ada seorang pemuda yang sedang sakit parah. Akan tetapi dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, padahal sudah ditalkinkan." Jadi karena khawatir si pemuda ini wafat, orang-orang di sekitar dan keluarganya itu mentalkinkan, karena barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, kata Nabi, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Si pemuda ini sudah ditalkinkan, akan tetapi dia tidak bisa mengucapkan kalimat tersebut. Kalau kalimat-kalimat yang lain bisa, tapi ketika ditalkinkan kalimat la ilaha illallah, maka si pemuda ini seolah mulutnya terkunci. Mendengar pengaduan dari sahabat itu, Nabi pun langsung berdiri dan bergegas menuju rumah si pemuda tersebut. Lalu Nabi coba mentalkinkan, "Wahai pemuda, qul, katakanlah olehmu, la ilaha illallah." Akan tetapi mulut si pemuda tersebut seolah terkunci, tidak bisa sama sekali mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang-orang yang hadir saat itu, apakah si pemuda ini memiliki seorang ibu? Kata orang-orang sekitar, ya betul Nabi, si pemuda ini memiliki seorang ibu. Bagaimana hubungan dia dengan ibunya? Kata keluarganya dan orang-orang sana, wahai Nabi, hubungan si pemuda tersebut dengan ibunya tidak baik-baik saja. Bahkan si pemuda itu adalah pemuda yang durhaka kepada ibunya. Kata Nabi, pantesan dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya dipanggillah ibunya. Coba panggil ibunya agar dia datang kemari. Ketika sang ibu datang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai sang ibu, sebentar lagi kita akan mengumpulkan kayu bakar dan membuat api yang besar. Untuk apa? Untuk membakar anakmu hidup-hidup. Kecuali kalau engkau mau memaafkan kesalahan-kesalahannya. Jadi memang si ibu ini sudah sangat benci kepada anaknya. Ya, saking bencinya si ibu sampai-sampai menyebabkan si anak tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka Nabi adalah orang yang cerdas. Bagaimana caranya agar si ibu mau memaafkan anaknya? Maka Nabi mengatakan, ibu, kalau engkau tidak mau memaafkan anakmu, maka kami akan membuat api besar dan kami akan membakar anakmu hidup-hidup. Lalu mendengar hal tersebut, ya sebenci apapun orang tua kepada anaknya, ya bu, betul ya? Pasti ketika anaknya mengalami kesulitan, anaknya mengalami kepayahan, maka sang ibu hatinya pasti menjadi lunak, kasih sayangnya akan timbul. Begitu pula dengan si ibu ini, mendengar anaknya mau dibakar hidup-hidup oleh Nabi, padahal itu kan cuma cara Nabi saja, siasat, bukan sungguh-sungguh. Akhirnya si ibu itu pun memaafkan anaknya. Kemudian kata Nabi, wahai ibu, fa ashhidillah
wa ashhidini qad raditi anhu. Kalau begitu, maka bersaksilah atas nama Allah dan atas namaku bahwasanya engkau telah memaafkan dan meridhoi anakmu ini. Kemudian si ibu mengatakan, ushhidullah wa ushhidu Rasulullah anni qad raditu an ibni. Sungguh aku bersaksi bahwasanya aku telah memaafkan seluruh kesalahan anak-anakku ini. Seluruh kesalahan anakku ini. Kemudian kata Nabi, alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari api neraka. Kemudian Nabi kembali mentalkin, wahai pemuda, coba katakan, Qul la ilaha illallah. Luar biasa Bapak Ibu, setelah sang ibu memaafkan anaknya, memaafkan pemuda tersebut, tiba-tiba si pemuda lancar mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Titik. Kisahnya sampai situ. Dari kisah singkat ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya jangan berbuat durhaka kepada orang tua. Kenapa? Karena tadi taruhannya adalah keselamatan kita. Orang tua ridho kepada kita, insya Allah husnul khotimah. Tapi sebaliknya, kalau orang tua tidak ridho kepada kita, maka khawatir su'ul khotimah. Sebagaimana sabda Nabi, ridollah fi ridol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah terletak pada keridoan orang tua, dan sebaliknya murkanya Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Maka bagi orang yang memiliki hubungan dengan orang tua yang tidak baik-baik saja, selepas dari pengajian ini, ayo datangi orang tua, segera minta maaf. Atau kalau orang tuanya jauh, cukup telepon, WhatsApp, video call, betul gak? Minta maaf karena khawatir durhaka kepada orang tua atau rasa benci orang tua kepada kita, itu akan menjadi penghalang kita mendapatkan mati dalam keadaan husnul khotimah. Juga kata para ulama begini, jika ada masalah dalam hal keduniaanmu, rezeki seret, usaha sulit, masalah banyak, maka perhatikanlah hubunganmu dengan orang tua. Karena ketika hubunganmu dengan orang tuamu tidak baik-baik saja, itu akan menyebabkan semua urusan dunia menjadi sulit. Ya, jadi kalau Bapak Ibu saat ini mengalami kesulitan-kesulitan duniawi, coba cek hubungan Bapak Ibu dengan orang tua. Barangkali sedang tidak baik-baik saja. Coba perbaiki. Insya Allah urusan rezeki lancar, urusan dunia beres. Kunci kemudahan hidup di dunia adalah bakti kepada orang tua. Dan kunci keberkahan ilmu adalah hubungan baik dengan guru. Jadi kalau Bapak, Ibu kok ngerasa ilmunya kurang manfaat, coba perhatikan kembali hubungan dengan guru. Ya, rajut kembali tali silaturahim, kembali temui guru, insya Allah ilmu akan menjadi berkah.